hal. Kalau ibu mau bertanya Islam, ibu harus menghormati apapun yang terkait keilmuan dalam Islam. Sama seperti saya tadi, saya ketika nanya dosa waris gak tertulis kan? Ibu larinya Tertulis. ke mana? Bukan dosa waris, dosa asal. Kok dosa waris terus? Di Matius 26 yang ibu ajukan barusan, gak ada tulisan dosa asal. Wifi, Dosa kamu waris baca nggak ada. dong. Akhirnya Sekarang tafsiran, saya. kan? Oke, Tafsiran sekarang pribadi kan? enggak. Dosa saya ditebus oleh darah Yesus. Yesus berkata, darahku dicurahkan untuk menebus nyawa banyak orang. Sekarang saya tanya, kalau di dalam iman Islammu bisa nggak seseorang itu menebus nyawa orang lain? Bisa nggak? Enggak, saya tidak sedang bertanya pemahaman, Bu. Saya nanya tertulisnya di mana? Matius 26-nya. Loh, tertulis Kan dong. enggak tertulis. Tertulis, Wafi. Makanya kamu baca. Tadi saya kasih kamu. Ini, Bu. Mazmur 51. Ini saya bacakan kamu dulu nih, Mazmur Kok lari ke 51. Mazmur sih? Ini nih. Tadi Kamu ibu kan kan- menyodorkan ini nih ke saya. Ini. Ibu tadi menyodorkan Matius 26. Dan titik poinnya ini kan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, mana ada istilah dosa asal, dosa warisnya di sini? Terus sekarang saya tanya, itu bisa nggak manusia mencurahkan darahnya untuk ngampuni dosa orang lain? Bisa nggak? Nah, tafsir kan larinya kan? Kok Nggak tertulis tafsir? kan? Tertulis, Wifi. Ini saya kasih tahu Nggak, kamu dulu nih. Sebentar, gini loh. sebentar. Kamu harus memahami dulu untuk apa Mesias itu datang. Di dalam Mazmur 51 dikatakan begini. Ya, aku bacakan kamu. Sesungguhnya, Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita itu dilahirkan bukan seperti pemahaman Islam. Kita itu dilahirkan, status kita itu sudah anaknya Adam. Adam yang pertama itu sudah berdosa. Anaknya manusia berdosa. Makanya kamu dan saya itu tinggal di bumi yang sudah dikena kutuk dosa dan maut, ada kematian. Sekarang saya Iya, tanya. Oke, sekarang saya tanya. Kalau kamu mengatakan tidak ada dosa asal, kenapa kamu dan saya itu harus mati? Serah, ibu kok nanya terus sih? Jawaban saya belum ada loh. Dan Di ini saya kasih Matius tahu kamu 26. dosa asal. Ya, di Matius 26. Ibu mending jujur aja, Bu. Maksudnya saya tidak akan gimana-gimana Saya karena selalu memang jujur. gini loh. Semua kitab suci, ya. Saya tekankan ya. Semua kitab suci tidak akan menulis semua ajarannya. Itu yang harus digarisbawahi. Ketika ibu menyodorkan kepada saya Matius 26 mengenai tentang dosa asal atau dosa waris, di sana gak tertulis. Di sana tertulis bahwa Yesus Gini loh, itu bukan. mengampuni dosa. No, kamu salah. Bukan mengampuni dosa. Dia menebus dengan darahnya. Iya. Sebentar. menebus dengan darahnya. Bukan, Terus, kalau mengampuni dosa gini. Ini kayak kemarin nih, si Endang Sunandar datang sama aku, Bu. Aku minta maaf, aku ampuni dosanya. Itu mengampuni dosa. Tapi darah saya tidak bisa menebus si Endang Sunandar. Nggak bisa. Makanya dikatakan Yesus, aku menyerahkan nyawaku menjadi tebusan. Artinya apa? Nyawa dibayar nyawa. Ngerti nggak? Itu konsep pertama. Bukan hanya di konsep itu saja dosa asal. Sekarang saya tanya sama kamu. Tadi saya bacakan. Di dalam konsep hukum Taurat Musa, semua anak-anak Adam itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya saya tanya sama kamu, kenapa manusia mati? Siapa yang membawa kematian itu masuk ke dalam dunia? Di dalam konsep iman Islammu, bahkan sekarang saya tanya, di dalam konsep iman Islammu, Adam aja yang pertama, manusia pertama diciptakan di surga. Pertanyaan saya, ketika Adam disuruh ditinggal di jannah itu, ada kematian nggak? Bisa Tidak mati ada. nggak Adam? Setelah dia dilemparkan ke bumi, maka dikatakan di bumi itu kamu hidup dan mati, betul? Mati setelah dia dilempar ke bumi, betul? tapi semua ciptaan memang pasti akan hancur mati, Bu. Nanda. Kan di Al-Quran kulluman 'alaiha fan. Setiap ciptaan pasti akan mati, pasti akan tewas. Hanya sang pencipta yang akan abadi. Cuma herannya begini, Bu. Ini saya ada data begini loh. Ada data begini. Sekarang, gimana? Kamu mengatakan tidak ada dosa asal. Sekarang saya tanya, kenapa kamu dan saya mewarisi kematian yang dibawa oleh Adam? Nih, Yudaisme saja mengatakan tidak Jangan bawa ada istilah Yudaisme. dosa asal dalam Loh, dalam Wafi. keyahudian ini ya. Ini menurut Rabbi Singer ya. Apakah agama Yahudi Tovia memiliki Singer ajaran yang itu- sebanding dengan ajaran tentang dosa asal? Gak ada di dalam Yudaisme istilah dosa asal itu. Terus dari mana dapatnya istilah pengajaran dosa asal, Bu? Gitu loh. Sudah, aku jawab.
Kan kita gantian nih. Ya. Stovia Singer itu anti Kristen. Yesaya 53 saja yang rabi-rabi mengatakan itu nubuatan Mesias. Kamu bilang tidak ada penebusan dosa. Ada, maka Yesus disebut anak domba Allah. Penebusan dosa tuh harus pakai darah, wifi. Harus, wajib pakai darah. Ya. Tanpa Harus penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, betul nggak? Harus darahnya Tuhan. Bukan, harus darah orang yang tidak punya dosa. Sedangkan semua manusia Ya, itu punya gimana dosa. Makanya kelahiran Yesus sebagai manusia tidak boleh dari sperma Adam. Karena semua manusia yang dari spermanya Adam ini telah mengandung dosa asal, lahir statusnya manusia rusak. Tadi kamu baca nggak nih Boleh loh? nggak? Ini kamu nggak Boleh nyambung, nggak kamu saya nggak nyambung. mengajukan satu ayat? Boleh nggak saya mengajukan satu ayat? Begini, Bu. Ulangan 24 nomor 16. Coba Ibu baca itu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Bukan Ini kan nggak ulangan, ada, Yeskiel. kan? Ulangan Itu 24 perbuatan nomor- dosa. Tuh. Kamu nih nggak mudeng-mudeng ya. Sudah, Ulangan, Bu. Sudah. Bukan Yeskiel. sudah. Nih. Ulangan 24. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ngapain ada istilah Betul. terus? Itu oke, sekarang udah aku jawab. Udah gantian. Oke, lanjut. Kamu tuh harus membedakan yang ditebus Yesus itu bukan perbuatan dosa. Bukan aku Apa? mencuri, aku berzina, terus Yesus nanggung dosanya. Lah kok enak? Itu kan yang kalian tanyakan. Bukan. Yesus itu menebus curse and nih loh, akar dosa yang disebut dia itu dosa asal. Apa yang ditebus Yesus? Kutuk dan penghakiman Allah akan dunia ini. Roma 8 ayat 1 dan 2. The curse and condemnation. Kutuk dan penghakiman. Makanya Tuhan Yesus berkata ini, lalu kalah cawan ini daripadaku. Cawan murka Allah akan dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Itu yang ditebus Yesus. Bukan kamu mencuri, kamu korupsi, lalu udah dosaku ditebus Yesus. Bukan itu yang ditebus Yesus. Yang ditebus itu kutuk Allah ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Maka ada dosa masuk dalam dunia dan ada kematian menjalar kepada kita semua. Itu yang kau nggak paham. Kenapa kita harus mau mati? Sedangkan Adam pertama yang berbuat dosa. Kenapa kamu dan saya kok harus mati? Sudah? Karena berdosa. Oke. Itu dosa asal. Harus dengan darah, ya. Apalagi yang kau tanyakan? Ini Yesaya 53 nih, belum aku Itu loh, bacakan. pertanyaan saya belum terjawab itu loh, Bu. Mana Yesus sendiri menjelaskan tentang paham dosa asal itu kepada umatnya? Itu tadi sudah aku bacakan, wifi. Dia datang sebagai anak domba. Ngerti nggak kamu? Makanya dia lahirnya tuh nggak boleh di bawah pohon kurma. Kamu tahu nggak? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Oke. Kenapa Mesias itu lahirnya di Migdal Eder, di menara kawanan domba? Kenapa? Kenapa ketika dia lahir dikatakan dia dibungkus dengan kain lampin, dimasukkan dalam palungan? Karena kamu harus ngerti, pada waktu zaman itu orang-orang Israel itu memelihara domba-domba itu sebagai korban penebus dosa di bait suci di Yerusalem, dari Migdal Eder itu, dari Bethlehem. Dan anak domba yang sulung itu harus yang sulung, yang pertama kali lahir, itu dia dilihat dulu tuh lahirnya cacat apa enggak. Lalu mereka akan dibungkus, karena biasanya domba lahir itu langsung pengen lari, pengen jalan. Mereka akan kebiasaan gembala nih. Dia dibungkus dengan kain lampin, lalu dia taruh di palungan itu supaya apa? Enggak lari-lari nih, karena nanti nih bakal setelah berumur 3 tahun dijadikan korban penebus salah. Jadi Yesus itu waktu lahir sudah dinubuatkan nih bakal mati jadi anak domba yang disembelih. Maka kamu baca dong, kamu kan ngerti Alkitab saya. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, apa kata Yohanes? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, betul? Oke. Enggak, kamu konfirmasi dulu. Yohanes berkata ketika itu Yesus Yohanes 1 datang. nomor 29, hafal Ya, itu. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, betul?
Oke, terus Lah kamu bilang nggak ada dosa asal. Kalau nggak ada dosa, dari mana dosa itu ada di dalam dunia? berarti tafsiran ya. Tafsiran ya, karena begini gini Bu. Selama ini saya membaca bolak-balik dari Yohanes ya, sampai surat-surat Paulus, semua istilah dosa itu kalimatnya umum. Ingat ya, istilah dosa kalimatnya umum. Contoh seperti Ulangan yang saya sampaikan barusan, itu umum. Ayah gak boleh menanggung dosa anaknya maupun sebaliknya. Semuanya ditanggung sendiri. Dan coba sampean lihat di Roma. Semua istilah dosa itu maknanya umum di dalam perjanjian baru. Di Roma 14 nomor 12, di sana Paulus secara tegas mengatakan begini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Semua istilah dosa di dalam perjanjian baru setelah saya pelajari, tidak ada istilah keluar dari lisan beliau, lisan Yesus, dosa asal, nggak ada. Dosa yang datang dari Adam, nggak ada. Semuanya pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Sehingga ketika ibu memaknai giliran Yesus itu maksudnya dosa asal, giliran yang lain adalah dosa yang selain asal, itu larinya, ranahnya berarti tafsir Bu. Tafsir berarti, nggak sola scriptura berarti, nggak tertulis cetak, nggak tertulis begitu. Sudah? Ya, lanjut. Nah ini sekali lagi kamu tidak mudeng-mudeng ini. Semua orang memberi pertanggungjawaban sendiri-sendiri karena kita masing-masing punya. Kamu tuh rak mudeng-mudeng apa maksudnya dosa asal. Kamu pikir Adam itu berbuat dosa terus kita anak cucunya nanggung dosanya? Bukan. Adam sendiri, Nuh sendiri, Daud sendiri. Memang Daud berzina ya dengan Betseba, lalu saya yang dihukum? Kan enggak. Kamu tidak mudeng-mudeng gitu loh. Yang gini, dosa asal itu maksudnya status keadaan kondisi kita, bukan perbuatan. Saya kasih tahu kamu, dosa itu adalah dampak, efek, akibat apa yang dilakukan manusia pertama itu sampai kepada kita. Saya kasih tahu kamu, contoh kalau bapakmu tuh koruptor, kamu anaknya, yang di penjara kamu apa bapakmu? Ya bapak lah. Bapak, kamu kena dampaknya nggak? Ya enggak lah. Apa dampaknya ke saya? Kan di akhirat saya Jelas tetap dong. Kok di akhirat? dampak sosial. Ya jelas dong. Kamu jadi dibully. Kamu Dampak dimiskinkan. sosial. Dampak sosial. Loh, maksudnya. sekarang saya tanya. Itu contoh. Namanya kamu menerima akibat dari dosa Adam enggak? Akibat yang Adam yang pertama tuh loh, dilemparkan dari surga ke bumi itu loh. Mati enggak anak cucunya? Mati enggak kita? Kita kenapa Berarti sekarang gini. Pemahamannya kan oke lanjut dulu. Kalau kamu tidak percaya dosa asal, sekarang saya tanya, kenapa anak cucunya Adam harus lahir di bumi ini? Kenapa nggak langsung masuk surga waktu lahir? Ditaruh aja sama Tuhan di surga. Kamu nggak mudeng-mudeng. Dosa asal itu maksudnya status kamu. Bayi ketika lahir itu statusnya manusia berdosa, sama seperti misalnya status PKI. Di Indonesia kalau kamu anaknya PKI, ada nggak tuh tulisannya? Anak keturunannya PKI ada. Padahal perbuatan memberontak PKI-nya ini kan kamu tidak lakukan toh. Selama statusmu ini tidak diputihkan, maka kamu statusnya manusia berdosa. Itulah Yesus. Yesus berkata status kita ini hamba, budak dosa. Kamu baca. Ketika manusia pertama Adam ini jatuh ke dalam dosa, dia itu menjual kita kepada satu kerajaan lain, yaitu kerajaan kematian. Makanya Yesus berkata, kamu ini budak dosa. Budak, saya kasih tahu kamu, wifi, kalau dia mau merdeka, satu kata penebusan dalam Alkitab, itu hanya dipakai dalam istilah perbudakan. Makanya ada orang muslim tanya sama saya, Bu, Yesus menebus dosa tadi loh. Aku menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Memangnya menebus kepada siapa? Emangnya pegadaian, katanya gitu. Kata menebus di dalam Alkitab itu bukan istilah ekonomi, bukan istilah pegadaian. Itu kata penebusan. Ketika Tuhan berkata, akulah juru selamatmu, penebusmu, Allah Israel. Itu hanya dipakai di dalam Alkitab kita dalam istilah perbudakan. Lalu Yesus mengatakan, aku tebus kamu dari perbudakan apa? Yesus berkata, dari perbudakan kerajaan kematian, dari perbudakan maut. Seorang budak, statusnya ini budak nih, budak dosa. Bisa nggak saya merdeka keluar dengan cara berbuat baik? Saya tidak pernah nyolong uang tuan saya.
Semua dia ngomong apa saya lakukan. Sof masak, Sofiatul ngepel. Oh, saya budaknya. Ya kan, apapun yang tuanku lakukan, yes sir. Kenapa? Budak tidak punya hak. Arti kata budak itu artinya kamu tidak punya hak apapun. Maka penebusan itu diperlukan apa? Kalau mau nebus budak, caranya gimana? Bayar, betul enggak? Ya. Bayar baru budak itu kamu merdeka, sama seperti Bilal. Bilal bilang sama Umar, waktu zaman nabimu masih hidup, Muhammad masih hidup, aku tetap budaknya. Dia berjanji aku bakal jadi orang merdeka, tolong dong tebus aku. Bayar, ditebus. Status itu tidak bisa diputihkan tanpa ditebus. Sebaik-baiknya kamu tetap statusmu budak, statusmu tetap hamba. Maka itu berarti apa? Kamu jadi anak Allah. Statusmu bukan lagi budak dosa. Sekarang status menjadi anak. Ketika menjadi anak Allah, kamu tidak boleh berbuat dosa lagi. Karena sekarang statusmu diubah. Maka semua amal baik, perbuatanmu itu bukan lagi diperhitungkan tidak lagi menjadi perhitungan budak, tapi apa? Diperhitungkan sebagai upah pekerjaanmu. Jadi Begini, statusmu itu loh izin dosa ya. asal. Sebenarnya keterangan ibu itu sudah masuk. Saya paham sebenarnya. Cuma